hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. Ini adalah form, kami menyiapkan form ya, ada form 1. Ini formulir penilaian kerja praktek untuk dosen pembimbing internal atau dari Departemen Biologi sendiri. Nama mahasiswanya siapa, NRW berapa, judul kerja praktek apa, tempatnya dia di mana, dia yang isi. Dan ini adalah penilaiannya. Untuk pembimbing internal itu hanya ada 2 komponen evaluasi yang nantinya akan kita gabung dengan 3 komponen evaluasi dari pembimbing eksternal ya. Kalau untuk PKL ini kan kalau di kita di Babel sih mahasiswa mengajukan lokasi kemudian disetujui atau tidaknya oleh jurusan itu memang di tingkatnya prodi. Nah kalau yang seperti dulu nanti mereka kan ada tergantung nanti arahnya mau kemana. Kalau di kita kan ada peminatan, jadi ada 3 peminatan, ada botani, biologi, sama mikrobiologi. Nah, nanti biasanya mereka mencari lokasi-lokasi yang memang sesuai dengan peminatan tersebut. Sampai sejauh ini itu yang sudah banyak ada beberapa mahasiswa kami melakukan kegiatan kerja praktek, ada ke LIPI, ada ke perkebunan atau PTPN, baru ada ke balai karantina, terus ke rumah sakit, ke laboratorium, ada juga perusahaan-perusahaan yang masih berhubungan dengan bidang biologi lah gitu. Saya pada dasarnya menginginkan kalian benar-benar fokus dan benar-benar menjadikan PKL itu sebagai pembelajaran. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent. Selanjutnya ke Pak Kadapi selaku koordinator PKL, Pak. Silakan Pak Kadapi untuk sepatah 2 patah kata. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Desendi sama Pak Vincent ya. Tadi sudah di-mention juga sama Pak Vincent ya terkait persiapan PKL kita yang dilaksanakan bulan September ya, setelah KKN ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya teman-teman. Nama saya Desendi. Kebetulan saya CPNS Biologi, dosen baru di biologi ya. Nah, kebetulan latsar aktualisasi saya mengangkat tentang PKL seperti itu. Tapi harapan saya ada yang teman-teman dapat atau teman-teman peroleh sehingga dapat menjadi bekal teman-teman nantinya di dunia kerja. Nah, kita lanjut ke penyusunan laporan ya. Jadi laporan PKL di program studi biologi ini terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian awal laporan, kemudian bagian isi, dan yang terakhir adalah bagian akhir dari laporan. Bagian awal laporan ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman originalitas, dan seterusnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu bedanya halaman sampul sama halaman judul? Kalau ada yang pengen share? Belum ada yang tahu ya? Bedanya halaman sampul dan halaman judul? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Jadi kalau halaman sampul ini yang tampak pertama kali kita lihat. Kalau halaman judul itu setelahnya. Nah, isinya itu sebenarnya sama saja. Akan tetapi di halaman sampul nanti itu dari kertas HPS yang polos ya, yang A4. Kalau halaman sampul itu khusus program studi biologi itu berwarna hijau. Seperti itu, dan tidak usah dikasih siku-siku pada ujungnya ya. Nah, kemudian untuk halaman judul ini ditulis juga untuk keperluan apa laporan ini ditulis atau disusun. Misalnya judulnya disusun untuk memenuhi persyaratan mata kuliah titik-titik seperti itu ya. Kalau untuk yang halaman judul. Kalau halaman sampul tadi tidak usah ditulis seperti itu. Itu untuk bedanya ya. Nah, kalau yang di bawah-bawah ini
Ini jika ada saja teman-teman. Jadi misalnya kalau ada menggunakan rumus, jadi dibuat daftar tersendiri. Kemudian juga kalau ada lampiran, dibuat halaman tersendiri. Nah, untuk ringkasan, ini kesepakatan dengan tim PKL, itu dibuat dalam 2 bahasa. Jadi untuk melatih teman-teman juga dalam penulisan bahasa Inggris ya. Cukup 1 lembar saja, itu ringkasan maksimal biasanya 500 kata. Jadi dibuat 2 lembar, 1 lembarnya bahasa Indonesia, kemudian lembar keduanya itu bahasa Inggris. Nah, ini lanjut ke bagian isi laporan. Sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung. Apakah sudah jelas teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas, Pak. Sudah jelas ya? Baik, kita lanjut ke bagian isi laporan. Ini yang paling penting sebenarnya. Bagian isi mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan dan saran. Jadi teman-teman bisa menuliskan, penulisnya itu di awal paragraf atau juga di akhir paragraf. Jadi kalau di awal paragraf, teman-teman bisa menuliskan menurut titik-titik, namanya, kemudian tahun dalam kurung, atau teman-teman juga bisa menuliskan di akhir paragraf. Nah, lanjut ke bagian akhir dari laporan, itu ada daftar pustaka dan juga lampiran. Nah, ini kalau dari program studi biologi, teman-teman dapat mengambil rujukan atau mengambil referensi itu dibatasi ya. Karena tidak semua data atau literatur itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini untuk contoh penulisan daftar pustaka. Jadi beda antara teman-teman itu mengutip dari jurnal dengan teman-teman mengutip dari buku. Kalau teman-teman mengutip dari jurnal, itu yang ditulis miring itu adalah nama jurnalnya. Sedangkan kalau di buku, itu teman-teman menulis yang miring di daftar pustaka itu adalah judul bukunya. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk terjemahan, itu teman-teman juga harus menulis kata-kata terjemahan, diterjemahkan oleh nama penerjemahnya juga harus teman-teman tulis. Kemudian nama judulnya adalah nama judul dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kalau teman-teman bingung lampiran, jadi kalau misalnya di pembahasan atau di hasilnya itu terlalu padat ya teman-teman bisa meletakkannya di lampiran, jadi bagian akhir seperti itu. Jadi data-data yang ringkas saja itu yang bagian teman-teman taruh di bagian pembahasan atau datanya. Sedangkan untuk data mentahnya atau data yang cukup banyak itu bisa teman-teman letakkan di lampiran. Di lampiran juga teman-teman dapat meletakkan jadwal, kemudian tabel, kemudian juga foto-foto kegiatan teman-teman selama PKL ya. Jadi jangan lupa selama PKL ini teman-teman juga harus melakukan dokumentasi. Jadi dokumentasi itu sebagai bukti bahwa teman-teman telah melakukan PKL ya. Ketentuan umumnya, kertas yang digunakan teman-teman adalah kertas HVS A4, kemudian beratnya 70 gram, itu putih polos. Jadi jangan yang ada motif dan lainnya. Jadi halaman untuk laporan itu adalah putih polos ya, tanpa motif apapun. Kemudian untuk laporan ini dicetaknya pada satu sisi saja teman-teman, jadi jangan bolak-balik seperti itu ya. Kemudian untuk batasnya, batas kiri 4 cm, batas kanan 3 cm, atas bawah atas itu 4 cm dan bawah itu 3 cm. Terima kasih sudah datang pada acara kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Desedi ya. Saya lahir dan besar di Kota Palangkaraya. Untuk melangkahi masalahmu, hadapi esok pagi. Hey hey, apa kabar kawan? Siapa kau untuk melangkah ke masa depan, menantikan pelangi. Percayalah kawan, esok kan berbeda. Pastikan engkau mencoba. Nah, ini
saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan PKL, laporan PKL. Ada 3 bagian utama dalam laporan PKL, yaitu bagian awal laporan, kemudian bagian isi, kemudian bagian akhir laporan. Selanjutnya. Nah, kalau bagian awal ini mencakup dari halaman sampul, kemudian halaman daftar isi. Jadi di dalamnya ada halaman judul, halaman pengesahan, halaman originalitas, kemudian juga kata pengantar. Ringkasan itu dibikin 2, ringkasan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini untuk mengajarkan teman-teman juga supaya bisa menulis dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ini yang di bawah seperti daftar tabel, daftar gambar. Ini jika ada saja teman-teman. Kalau tidak ada, nggak usah dibuat. Selanjutnya. Nah, ini untuk contoh halaman sampul ya. Nah, kalau halaman sampul berdasarkan hasil rapat kemarin dengan tim PKL, halaman sampul kita itu untuk khusus program studi biologi itu berwarna hijau muda seperti itu, dengan logo UPR itu 22 pada tahun 2022. Tapi kalau teman-teman di tahun selanjutnya seperti tahun 2023 seperti itu ya. Nah, ini untuk halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini berisi 2, yaitu tanda tangan dosen pembimbing dari program studi, kemudian dosen pembimbing lapangan. Jadi dosen pembimbing dari instansi nanti juga harus ada tanda tangannya di situ ya, untuk mengesahkan bahwa laporan ini adalah benar-benar ini sudah dilakukan teman-teman seperti itu. Hasil dari pembahasan. Kemudian ini untuk proposal kemarin dari PKL adanya timeline kegiatan. Timeline kegiatan semacam rancangan kegiatan teman-teman per minggu. Oke. Nah, untuk bagian pendahuluan dalam wisata, metodologi, bahasa, seperti kayaknya ada umumnya ya. Jadi teman-teman ada punya gambar belakang sebesar masalah juga. Ada yang sudah mengerti. Kalau belakang itu apa? Jadi kalau latar belakang itu dapat terisi semacam data atau juga narasi kenapa teman-teman itu mengangkat suatu video PKL. Gitu ya. Kemudian masalahnya itu adalah kesenjangan seperti apa. Jadi misalnya teman-teman pengen tahu nih bermanfaat sebagai rujukan bagi dinas terkait untuk menentukan kebijakan. Ini saya mengumumkan tadi yang dapat nilai tertinggi untuk proses ya tentang PKL tadi. Yang pertama itu atas nama Mariani. Yang kedua itu atas Joshua Gimbi. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life. Ooh. Thank you for the happiest year of my life.